Yang pasti bahwa Al-Quran tidak saja layak diyakini sebagai firman Allah, melainkan pula telah selaras dengan fakta yang ada sebagaimana data-data yang barusan kami sampaikan kepada Anda. Oleh karena itu, silakan bagi non-muslim khususnya yang Kristen Anda ambil sikap sendiri. Apakah masih layak Bible hingga saat ini diyakini sebagai firman Tuhan, di mana di dalamnya telah kami buktikan adanya perubahan pengurangan yang tentu saja bukan muslim yang melakukan perubahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan musliman dimanapun Anda berada, para penonton yang saat ini Anda sedang menonton, kita akan membahas terkait adanya permasalahan di dalam setiap Injil, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Tidak hanya itu, di konten ini pun kita akan memberikan perbandingan antara Codex Sinaiticus versus dengan Peshitta. Perlu diketahui teman-teman, terkait dari adanya permasalahan, kesalahan menyalin, bahkan kesalahan yang ada hingga detik ini, hal tersebut dianggap sebagai firman Tuhan oleh orang-orang Kristen yang notabene-nya mereka meyakini bahwa apa yang ditulis di dalamnya itu merupakan firman Tuhan, di mana para penulisnya diilhami yang tidak mungkin memiliki kesalahan. Tapi rupanya ketika kami menyelidiki, di dalamnya ada kontradiksi. Seperti apa permasalahannya? Silakan Anda saksikan video ini hingga selesai. Dan jika menurut Anda konten-konten yang ada di channel Apologetik Islam itu bermanfaat, silakan dibantu subscribe, like, share, dan berikan komentar yang positif. Jauh-jauh hari Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 79, sampai 3 kali menyatakan, celakalah, celakalah, celakalah. Ya, celaka bagi orang-orang di mana mereka menulis atas apa yang mereka ketahui, atas apa yang mereka baca, lalu diklaim sebagai firman Tuhan. Tidak hanya itu teman-teman, atas adanya pandangan-pandangan orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa apa yang mereka yakini itu adalah firman Tuhan, tetapi dalamnya memiliki permasalahan yang sungguh sangat-sangat pelik sekali, bahkan kontradiksi di dalamnya. Ternyata mereka masih kekeh bahwa apa yang mereka baca, apa yang mereka pegang sebagai pegangan hidup mereka itu meyakini bahwa itu dari Allah. Dan hal itu pun ditentang oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 78. Lalu bagaimana yang bisa membuktikan kebenaran Al-Quran, di mana kitab-kitab yang diyakini oleh orang Kristen khususnya, bahwa apa yang mereka yakini di dalamnya telah mengalami perubahan-perubahan hingga pada akhirnya hingga detik ini diyakini sebagai firman Tuhan. Di mana bukti yang bisa Anda baca? Anda bisa membacanya di buku Mesquating Jesus. Di buku ini diutarakan bagaimana salah seorang bapak gereja yang bernama Origen sendiri mengakui terkait adanya perubahan-perubahan yang dilakukan di masanya. Tidak hanya itu, bahkan Celsus yang seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad kedua Masehi pun mengakui adanya orang-orang Kristen yang telah melakukan perubahan-perubahan terhadap Injil. Bahkan jauh sesudah Origen dan juga termasuk Celsus, ada pula yang bernama Dionysius, di mana Dionysius sendiri adalah seorang uskup dari Korintus. Dia pun mengakui hal yang tidak jauh berbeda dengan adanya Origen dan juga Celsus terkait dari adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang di zamannya. Ketika kita telah mendapatkan bukti dari Al-Quran, lalu dikolerasikan dengan adanya kesejarahan kekristenan, apa yang bisa membuktikan bahwa di dalamnya ada perubahan? Di dalam Codex Sinaiticus, Anda bisa melihat marah di dalam Matius pasal 5 ayat 22. Tentu saja, jika kita membandingkan dari adanya Peshitta, ternyata pelarangan marah tersebut ada pengkecualian, yaitu marah tanpa alasan. Mana yang benar menurut Anda? Karena marah saja dengan marah yang tanpa alasan itu memiliki konteks yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula.
Lalu bagaimana dengan Injil Markus misalnya? Di dalam Injil Markus, teman-teman masih bisa mengecek yaitu pada Codex Sinaiticus dan juga Peshitta, di mana di dalam Codex Sinaiticus Anda bisa melihat pada Markus pasal 1 ayat 1. Di sana tidak ada sama sekali adanya frasa anak Allah. Tetapi di dalam Peshitta, ternyata frasa anak Allah itu ada. Ternyata kita bisa melihat pihak mana yang telah menambahkan, pihak mana yang telah mengurangi. Jika benar dalam Markus pasal 1 ayat 1 ada frasa anak Allah, tentunya Codex Sinaiticus adalah pihak yang telah menghilangkan frasa tersebut. Tetapi jika memang posisi yang benar itu sejak awal tidak ada frasa anak Allah, berarti dari penulis Peshitta lah yang telah melakukan penambahan. Ini sungguh sangat jelas karena namanya firman Tuhan itu tidak layak sama sekali. Ya, tidak layak sama sekali memiliki penambahan maupun pengurangan. Itu baru Markus, teman-teman. Lalu bagaimana dengan seperti halnya Lukas? Nah, di dalam Injil Lukas, Anda bisa melihat, yaitu terkait dari adanya pasal 23 ayat 17. Di mana di dalam Injil Sinaiticus, ternyata ya Injil Lukas pasal 23 ayat 17 itu tidak ada sama sekali dari adanya kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Sedangkan di dalam Peshitta, Anda bisa melihat bagaimana kalimatnya itu yang awalnya dari Codex Sinaiticus itu kosong, ternyata di dalam Peshitta ada kalimatnya. Jika memang sejak awal Lukas pasal 23 ayat 17 itu tidak ada, tentu saja bisa dikatakan bahwa penulis dari Peshitta sendiri telah melakukan perubahan penambahan. Bagaimana menurut Anda? Mana yang benar? Apakah dari Codex Sinaiticus ataukah dari Peshitta? Itu adalah bukti dari adanya Injil Matius, Markus, Lukas telah kami sampaikan. Lalu bagaimana terkait dari adanya Injil Yohanes misalnya? Terkait masalah Injil Yohanes, Anda masih bisa melihat yaitu di dalam Codex Sinaiticus dan juga versus Peshitta, di mana di dalam Codex Sinaiticus yaitu Injil Yohanes pasal 7 ayat 53. Ya, ayat tersebut ternyata tidak ada sama sekali, teman-teman. Bahkan pasal 8 ayat 11-nya pun tidak ada sama sekali. Sedangkan di dalam Peshitta menyatakan hal yang sama. Ya, menyatakan hal yang sama yang tidak jauh berbeda. Bahkan jika Anda melihat ya Peshitta secara online, di dalam pasal 7 ayat 53 dan Peshitta Anda akan melihat adanya sebuah catatan, di mana catatan tersebut diberikan sebuah kejelasan bahwa di dalam Yohanes pasal 7 ayat 53 hingga dari adanya pasal 8 ayat 11 ternyata tidak digunakan sama sekali di dalam Bible bahasa Aramik. Di dalam catatan yang disampaikan oleh pihak Peshitta secara online, mereka memberikan catatan bahwa hanya dari Bible versi Yunani lah yang telah melakukan penambahan yang diakui sebagai firman Tuhan, tetapi tidak digunakan sama sekali di dalam Peshitta. Ternyata jika kita ngecek Sinaiticus ya sama-sama dari Yunani, tetapi ternyata kita tidak menemukan sama sekali bahkan adanya keseragaman. Keseragaman penulisan sama-sama kosong, sama-sama tidak ada. Meskipun demikian dalam Peshitta, setelah memberikan catatan, mereka memberikan pula ayat-ayat di dalamnya. Nah, terkait dari adanya ya kodek-kodek yang ada, sains-sains yang ada, Anda bisa melihat dari adanya Yohanes pasal 7:53 hingga dari pasal 8 ayat 11. Ternyata Anda bisa mengecek terkait dari adanya
ayat-ayat tersebut yang ditulis oleh pihak para penulis, semisal dari kodeks ya Alexandrianus, teks barat misalnya, itu ternyata ada ayat-ayat semisal Yohanes pasal 7 ayat 53 hingga pasal 8 ayat 11. Mana yang benar? Apakah kodeks Sinaiticus dan juga Pesita ketika membahas Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11? Ataukah yang benar itu dari adanya kodeks ya Alexandrianus dan juga teks barat, di mana ayat-ayat tersebut ada, mereka cantumkan. Nah, itu teman-teman yang terbukti dengan jelas bahwa atas apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, semisal surat Al-Baqarah 79, surat Al-Imran ayat 78, ternyata kita telah menemukan, telah bisa membuktikan kepada orang-orang non-muslim terkait dari adanya ya perubahan, di mana perubahan tersebut diklaim diyakini sebagai firman Tuhan oleh orang Kristen. Ingat teman-teman bahwa terkait adanya informasi tersebut ternyata disampaikan sejak awal oleh orang-orang Kristen. Barusan kita telah membahas terkait adanya Matius pasal 5 ayat 22, Markus pasal 1 ayat 1, dan juga Lukas pasal 23:17. Jika kita membandingkan dari Kodeks Sinaiticus dan juga Pesita, ternyata keduanya memiliki perbedaan dan bahkan kontradiksi antara satu sama lain. Tetapi ketika membahas seperti halnya dalam Injil Yohanes, yaitu pasal 7 ayat 53 hingga pasal 8 ayat 11, ternyata Kodeks Sinaiticus dan juga Pesita memiliki keseragaman. Oleh karena itu, menurut Anda apakah layak firman Tuhan di dalamnya memiliki penambahan pengurangan? Silakan Anda tentukan sendiri. Yang pasti bahwa Al-Quran tidak saja layak diyakini sebagai firman Allah, melainkan pula telah selaras dengan fakta yang ada sebagaimana data-data yang barusan kami sampaikan kepada Anda. Oleh karena itu, silakan bagi non-muslim khususnya yang Kristen Anda ambil sikap sendiri. Apakah masih layak Bible hingga saat ini diyakini sebagai firman Tuhan, di mana di dalamnya telah kami buktikan adanya perubahan pengurangan yang tentu saja bukan muslim yang melakukan perubahan. Dari adanya konten ini tentu saja telah memberikan jawaban, ya, di mana orang Kristen selalu bertanya kepada muslim, apa buktinya bahwa Bible telah dirubah? Siapakah yang telah merubah? Barusan Anda telah melihat adanya perubahan-perubahan, perbedaan-perbedaan, kontradiksi yang telah terjadi di dalam setiap Injil. Seperti itu teman-teman. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Maaf jika sekiranya ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.